Jika kamu percaya kekayaan dibangun dari grafik, rumor, dan saham panas, maka video ini akan mengganggumu. Namaku Charlie Munger, dan aku akan mengatakan sesuatu yang tidak ingin kamu dengar. Mayoritas investor tidak miskin karena mereka salah memilih saham. Mereka miskin karena mereka salah memahami uang. Biarkan aku bertanya satu hal sederhana. Jika harga sahammu naik, tapi bisnisnya tidak menghasilkan uang nyata, apakah kamu benar-benar lebih kaya? Atau kamu hanya berharap ada orang yang lebih bodoh darimu? Sepanjang hampir 1 abad hidupku, aku melihat pola yang sama berulang. Orang cerdas, orang ambisius, orang rajin, hancur. Bukan karena kurang usaha, tetapi karena mereka mengejar hal yang terlihat cepat dan mengabaikan hal yang benar. Di video ini, aku tidak akan mengajarimu cara kaya cepat. Aku akan mengajarimu cara tidak hancur. Kita akan membedah mengapa dividen sering diremehkan, mengapa imbal hasil tinggi justru tanda bahaya, dan mengapa memegang sedikit bisnis berkualitas jauh lebih aman daripada menyebar uang kemana-mana. Jika kamu mencari sensasi, berhentilah sekarang. Tapi jika kamu ingin membangun kekayaan yang masih berdiri saat semua tren runtuh, dengarkan sampai akhir. Aku akan berbicara padamu seperti aku berbicara pada diriku sendiri selama puluhan tahun, pelan, tajam, kadang menyebalkan. Tapi jujur, jika ada satu hal yang paling sering kulihat sepanjang hidupku, itu adalah orang-orang cerdas yang bangkrut, bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka salah berpikir. Aku ingin memulai dengan sebuah pengakuan. Sebagian besar investor tidak pernah benar-benar ingin menjadi investor. Mereka ingin benar. Mereka ingin menang cepat. Mereka ingin terlihat pintar. Dan disitulah masalah dimulai. Aku telah hidup cukup lama untuk melihat ribuan orang mengejar grafik, mengejar harga, mengejar sensasi. Mereka memandangi layar seperti penjudi, memandangi meja kasino, berharap angka berikutnya menyelamatkan hidup mereka. Dan aku selalu bertanya dalam hati, apakah mereka tahu apa yang sedang mereka miliki? Atau mereka hanya berharap bisa menjualnya ke orang yang lebih bodoh? Katakan padaku, jika harga saham naik, tapi bisnisnya membusuk, apakah kamu benar-benar lebih kaya? Jika grafik terlihat indah, tapi tidak ada uang nyata yang masuk ke rekeningmu, apa sebenarnya yang kamu miliki? Harapan? Harapan atau ilusi? Aku tidak pernah tertarik pada ilusi. Aku tertarik pada hal yang membosankan. Dan justru karena itu, aku bertahan. Sebagian besar orang berpikir investasi adalah tentang apa yang harus dilakukan. Aku justru memulainya dari apa yang harus dihindari. Karena kesalahan finansial besar tidak datang dengan suara ledakan. Ia datang dengan bisikan manis. Sedikit lagi. Semua orang juga melakukannya. Kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Aku telah melihat kekayaan hancur bukan karena satu kesalahan besar, tetapi karena serangkaian keputusan kecil yang terlihat masuk akal, sampai semuanya runtuh bersamaan. Dan disinilah aku akan mengecewakanmu. Jika kamu mencari jalan cepat untuk kaya, sebaiknya kamu berhenti sekarang. Aku tidak punya cerita keajaiban. Aku hanya punya kebenaran yang tidak nyaman. Kebenarannya adalah ini. Kekayaan sejati tidak pernah datang dari menebak harga. Ia datang dari memiliki sesuatu yang menghasilkan. Bukan harga yang naik turun. Bukan opini pasar. Bukan ramalan analis. Bisnis nyata. Bisnis yang setiap hari bangun pagi dan mencetak uang. Entah pasar sedang panik atau sedang euforia. Pertanyaannya, apakah kamu pemilik bisnis? Atau hanya penonton yang berharap tiketmu bisa dijual lebih mahal? Aku ingin membawa kamu ke persimpangan paling penting dalam dunia investasi. Ada 2 jalan, dan hampir semua orang memilih jalan yang salah karena terlihat lebih ramai. Jalan pertama adalah jalan spekulasi. Di jalan ini, orang tidak peduli apa yang mereka beli. Mereka hanya peduli siapa yang akan membeli setelah mereka. Harga menjadi segalanya. Cerita menjadi bahan bakar. Dan realitas sering diabaikan. Di jalan ini, kamu tidak pernah tidur nyenyak, karena kekayaanmu bergantung pada suasana hati pasar esok hari. Dan pasar
Pasar tidak peduli padamu. Aku melihat orang-orang memuja saham seperti idola, padahal mereka bahkan tidak tahu bagaimana perusahaan itu menghasilkan uang. Mereka tidak tahu siapa pelanggannya. Mereka tidak tahu apakah bisnis itu akan tetap hidup 10 tahun lagi. Tapi mereka tahu satu hal, harganya sedang naik. Apakah itu investasi atau sekadar harapan yang dibungkus grafik? Lalu ada jalan kedua, jalan yang sepi, jalan yang membosankan, jalan kepemilikan. Di jalan ini, kamu bertanya pertanyaan yang tidak seksi. Apakah bisnis ini menghasilkan arus kas nyata? Apakah manajemennya jujur meski tidak diawasi? Apakah perusahaan ini masih relevan ketika tren berubah? Inilah jalan yang kami pilih di Berkshire Hathaway. Bukan karena kami paling pintar, justru karena kami sadar betapa mudahnya manusia menjadi bodoh ketika uang dan emosi bertemu. Aku dan Warren Buffett tidak pernah tertarik menjadi orang terpintar di ruangan. Kami hanya ingin menjadi orang yang masih berdiri ketika ruangan itu runtuh. Kami tidak membeli saham, kami membeli bisnis. Dan ada perbedaan besar di sana, perbedaan yang mengubah segalanya. Ketika kamu membeli bisnis, kamu berhenti peduli pada fluktuasi jangka pendek. Kamu tidak panik ketika harga turun. Kamu justru bertanya, apakah mesin uang ini masih bekerja? Jika jawabannya, ya, mengapa kamu harus takut? Tapi jika jawabannya tidak, mengapa kamu memilikinya sejak awal? Aku selalu mengatakan ini dengan nada yang mungkin terdengar kejam. Jika kamu tidak mau memiliki seluruh perusahaan itu selama 10 tahun, tanpa melihat harga sahamnya, maka kamu tidak pantas memilikinya selama 10 menit. Apakah kamu siap mendengar itu? Atau kamu masih berharap pasar menyelamatkan keputusan yang buruk? Sebagian besar orang ingin hasil jangka panjang dengan perilaku jangka pendek. Mereka ingin stabilitas, tapi hidup dari spekulasi. Mereka ingin tidur nyenyak, tapi kekayaannya bergantung pada rumor. Itu kontradiksi, dan kontradiksi selalu berakhir dengan rasa sakit. Aku telah hidup hampir 1 abad. Aku melihat gelembung datang dan pergi. Aku melihat orang jenius kehilangan segalanya karena satu kesalahan karakter. Dan aku melihat orang biasa membangun kekayaan luar biasa karena mereka setia pada prinsip sederhana. Bukan karena mereka sering bertindak, justru karena mereka jarang bertindak, tapi selalu benar saat melakukannya. Jadi sekarang, aku ingin bertanya padamu, dengan jujur, tanpa alasan. Apakah kamu ingin kaya? Atau kamu hanya ingin merasa pintar sesaat? Karena jalan yang kamu pilih hari ini akan menjawab pertanyaan itu. Untukmu, aku akan membawa kamu masuk ke wilayah yang paling sering disalahpahami oleh investor. Wilayah yang terlihat teknis, terdengar membosankan. Dan karena itu, justru paling berbahaya jika kamu mengabaikannya. Aku bisa mengatakan ini tanpa ragu. Sebagian besar orang tidak bangkrut karena mereka salah memilih saham. Mereka bangkrut karena mereka tidak tahu bagaimana cara membaca uang yang sebenarnya. Aku ingin kamu membayangkan satu hal sederhana. Kamu memiliki sebuah toko kecil. Setiap hari, ada uang yang masuk ke laci kas. Ada uang yang keluar untuk sewa, gaji, listrik, dan stok barang. Di akhir bulan, kamu tidak peduli berapa indah laporan akuntansinya. Kamu hanya peduli satu hal, berapa uang yang benar-benar tersisa. Setelah semuanya dibayar, itulah uang yang bisa kamu gunakan untuk hidup, untuk berkembang, untuk bertahan. Sekarang aku ingin bertanya, mengapa logika sesederhana ini tiba-tiba hilang ketika orang membeli saham? Di pasar saham, aku melihat orang terhipnotis oleh laba bersih. Angka cantik, grafik naik, presentasi investor yang penuh kata-kata manis. Tapi aku selalu curiga pada sesuatu yang terlalu rapi. Karena dunia nyata tidak pernah rapi, laba bisa dipoles. Depresiasi bisa dimanipulasi. Biaya bisa ditunda. Angka bisa diatur agar terlihat sehat. Tapi, ada satu hal yang tidak bisa berbohong dalam jangka panjang. Uang tunai. Itulah sebabnya, aku berbicara tentang sesuatu yang kami sebut sebagai pendapatan pemilik. Bukan istilah seksi, bukan jargon Wall Street, tapi sangat mematikan jika kamu memahaminya.
Pendapatan pemilik adalah pertanyaan brutal yang sederhana. Jika aku benar-benar memiliki bisnis ini, berapa uang tunai nyata yang bisa aku ambil tanpa merusak masa depannya? Bukan uang di atas kertas, bukan laba akuntansi. Uang sungguhan yang bisa kamu pegang, yang bisa kamu distribusikan, yang bisa kamu investasikan kembali. Sekarang, aku ingin kamu jujur. Ketika terakhir kali kamu membeli saham, apakah kamu menghitung itu? Atau kamu hanya percaya pada angka laba yang disajikan? Karena disitulah sebagian besar orang tertipu. Mereka membeli cerita, bukan mesin uang. Aku telah melihat perusahaan dengan laba besar, tapi selalu kekurangan kas. Aku juga melihat perusahaan yang terlihat membosankan, tapi setiap tahun mengalirkan uang seperti sungai yang tenang dan dalam. Menurutmu, mana yang bertahan saat badai datang? Di Berkshire Hathaway, kami tidak terkesan pada kecerdasan akuntansi. Kami terkesan pada kejujuran arus kas. Jika bisnis itu tidak bisa menjelaskan dengan sederhana bagaimana ia menghasilkan uang, maka itu bukan bisnis. Itu teka-teki. Dan aku tidak menaruh uangku pada teka-teki. Pertanyaan yang harus selalu kamu tanyakan, bukan berapa besar labanya, tapi di mana uangnya? Dan jika kamu tidak bisa menemukannya, mungkin uang itu memang tidak pernah ada. Sekarang mari kita naik satu tingkat lebih tinggi. Karena bahkan, jika sebuah bisnis menghasilkan arus kas nyata, masih ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Siapa yang memegang kendali atas uang itu? Aku telah melihat bisnis hebat dihancurkan oleh manajemen yang buruk. Aku juga telah melihat bisnis biasa-biasa saja berubah menjadi mesin uang luar biasa. Karena orang-orang di puncaknya memiliki karakter yang tepat. Masalahnya, karakter tidak tertulis di laporan keuangan. Ia tidak muncul di grafik. Ia tidak dibahas di CNBC. Tapi karakter selalu meninggalkan jejak. Dan jejak itu bernama dividen. Aku menyebutnya sebagai filter aristokrat. Bukan karena terdengar elegan, tapi karena ia tidak bisa dipalsukan. Bayangkan seorang manajer yang berkata, "Kami peduli pada pemegang saham." Semua orang bisa berkata seperti itu. Itu gratis. Tapi bayangkan manajer yang selama 25 tahun, tahun demi tahun, dalam krisis, resesi, dan kepanikan, tetap menaikkan dividen. Sekarang itu berbeda. Dividen bukan sekadar pembayaran. Ia adalah janji yang harus ditepati dengan uang nyata. Bukan kata-kata, bukan slide presentasi. Perusahaan bisa berbohong pada analis, tapi ia tidak bisa berbohong pada cek dividen yang harus dibayar setiap kuartal. Aku selalu bertanya begini, jika manajemen ini harus mengirimkan uang tunai ke jutaan pemilik setiap tahun, apakah mereka akan ceroboh? Apakah mereka akan berjudi dengan ego mereka? Jarang sekali, dividen yang tumbuh selama 25 tahun lebih adalah bukti disiplin, bukti kesabaran, bukti bahwa manajemen tidak terobsesi pada kejayaan sesaat. Dan sekarang, aku ingin kamu merenung. Berapa banyak perusahaan yang kamu kenal, yang bisa bertahan disiplin selama seperempat abad? Sedikit. Sangat sedikit. Dan justru karena itu, mereka berharga. Sebagian besar investor jatuh cinta pada potensi. Aku lebih tertarik pada rekam jejak. Potensi adalah janji. Rekam jejak adalah bukti. Mana yang akan kamu percayai jika ini adalah uang hidupmu? Aku sering mengatakan sesuatu yang membuat orang tidak nyaman. Jika sebuah perusahaan tidak mampu atau tidak mau membayar dividen secara konsisten, maka manajemen sedang mengatakan satu hal dengan jelas. Mereka lebih percaya diri mengelola uangmu daripada mengembalikannya padamu. Kadang itu benar, kadang tidak. Tapi tugasmu sebagai pemilik bukanlah berharap. Tugasmu adalah memastikan dividen memaksa manajemen untuk jujur. Ia memaksa prioritas. Ia menyingkap karakter dan karakter. Selalu menang dalam jangka panjang. Jadi sekarang, aku ingin bertanya padamu, apakah kamu memilih perusahaan karena ceritanya terdengar hebat, atau karena mereka telah membuktikan dirinya lagi dan lagi, tanpa perlu sorotan, karena pada akhirnya, pasar akan selalu berubah pikiran, tapi uang tunai dan karakter jarang sekali berkhianat jika kamu memahami pendapatan pemilik, dan kamu menyaring bisnis dengan karakter yang teruji waktu. Kamu tidak lagi bermain permainan yang sama dengan kebanyakan orang.
Kamu tidak lagi menebak, kamu tidak lagi berharap. Kamu sedang membangun sesuatu yang bisa bertahan lebih lama darimu, dan itulah satunya jenis kekayaan yang menurutku layak dikejar. Aku ingin sekarang berbicara tentang sesuatu yang kelihatannya kecil, begitu kecil, sampai kebanyakan orang menertawakannya. Padahal justru di sanalah keajaiban terbesar bersembunyi. Aku akan mengatakan ini dengan nada yang mungkin terdengar sombong, tapi jujur, sebagian besar orang tidak miskin karena mereka kurang pintar. Mereka miskin karena mereka tidak sabar. Aku ingin kamu membayangkan satu koin kecil. Kamu melemparkannya hari ini, besok, lusa. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang dramatis. Dan disitulah orang berhenti. Mereka berkata, ini tidak kemana-mana. Tidak ada bedanya. Buang waktu. Tapi mereka tidak mengerti satu hal yang paling penting dalam matematika dan kehidupan. Penggabungan tidak berisik di awal. Ia bekerja dalam diam. Dan ketika ia akhirnya berbicara, semuanya sudah terlambat untuk mengejarnya. Reinvestasi dividen, atau yang sering disebut DRIP, bukan strategi yang seksi. Ia tidak membuatmu terlihat jenius di pesta. Ia tidak memberimu cerita heroik. Ia memberimu sesuatu yang jauh lebih berbahaya, waktu di pihakmu. Setiap dividen yang kamu terima, lalu kamu tanam kembali. Bukan hanya menghasilkan uang, ia mulai menghasilkan penghasil uang baru. Dan disinilah efek Lollapalooza bekerja. Bukan satu kekuatan, bukan dua, tapi beberapa kekuatan kecil yang saling memperkuat, sampai tercipta ledakan matematis. Dividen menghasilkan saham tambahan. Saham tambahan menghasilkan dividen lebih besar. Dividen yang lebih besar menghasilkan lebih banyak saham. Lingkaran sederhana, namun mematikan. Aku sering berkata pada diriku sendiri, Charlie, jika sesuatu terlihat terlalu lambat untuk orang lain, mungkin disitulah keunggulanmu. Karena mayoritas orang tidak pernah mencapai titik kritis. Mereka berhenti tepat sebelum penggabungan menunjukkan taringnya. Mereka berkata, sudah 5 tahun, hasilnya biasa saja. Sudah 10 tahun, masih belum luar biasa. Dan mereka keluar, tepat sebelum permainan berubah. Aku ingin kamu merenung, bagaimana jika masalahmu bukan strategi yang salah, tapi waktu yang terlalu pendek? Bagaimana jika ribuan yang kamu anggap remeh hari ini, sebenarnya hanya menunggu cukup waktu untuk berubah menjadi sesuatu yang membuatmu terdiam? Penggabungan bukan tentang cepat. Ia tentang tak terhentikan. Dan inilah bagian yang membuat orang tidak nyaman. Penggabungan hanya bekerja dengan sempurna pada hal yang berkualitas. Jika bisnisnya buruk, penggabungan hanya mempercepat kehancuran. Jadi pertanyaannya bukan, apakah DRIP bekerja? Pertanyaannya adalah, apakah kamu cukup sabar untuk tidak mengganggunya? Sekarang mari kita bicara tentang kebalikan dari kesabaran. Keserakahan yang menyamar sebagai peluang. Aku telah melihat terlalu banyak investor matanya berbinar saat melihat angka besar, 15%, 18%, 20%. Mereka berkata, Charlie, lihat, dividennya besar sekali. Dan aku hanya menghela napas, karena dividen yang terlalu tinggi seringkali bukan hadiah. Ia adalah sinyal asap dari gedung yang terbakar. Hasil dividen yang melonjak drastis biasanya tidak naik karena bisnisnya makin kuat. Ia naik karena harga sahamnya jatuh, dan harga jarang jatuh tanpa alasan. Aku ingin bertanya padamu dengan jujur, jika sebuah bisnis benar-benar sehat, mengapa pasar tiba-tiba menawarkannya dengan diskon ekstrim? Apakah kamu benar-benar menemukan emas, atau kamu sedang membeli masalah orang lain? Dividen 15% terdengar menggoda, tapi aku telah melihat terlalu sering bagaimana cerita ini berakhir. Dividen dipotong, harga saham runtuh, dan investor kehilangan bukan hanya pendapatan, tapi modalnya. Kerugian 50% membutuhkan keuntungan 100% hanya untuk kembali ke titik nol. Apakah itu terdengar seperti strategi yang cerdas? Aku selalu berkata, hal paling berbahaya di dunia investasi adalah sesuatu yang hampir aman. Yield tinggi memberi rasa aman palsu. Ia membuat orang berpikir, tidak apa-apa kalau harganya turun,
aku tetap dapat dividen. Sampai dividen itu hilang, dan harga sudah terlanjur jatuh. Aku tidak tertarik pada imbal hasil yang membuatku gelisah. Aku tertarik pada arus kas yang membuatku tidur nyenyak. Perusahaan berkualitas jarang perlu memikat investor dengan angka ekstrem. Mereka tidak perlu berteriak, mereka bekerja. Dan sekarang, aku ingin kamu berhenti sejenak. Lihat portofoliomu. Dengan jujur, apakah kamu memilih karena ketenangan atau karena godaan? Karena pasar selalu punya umpan, dan umpan terbaik selalu terlihat terlalu bagus untuk dilewatkan. Jika kamu memahami ini, kamu akan menghindari satu kesalahan fatal yang menghancurkan mayoritas investor. Mengejar hasil tanpa memahami risiko. Aku tidak pernah tertarik pada uang cepat. Aku tertarik pada uang yang bertahan. Dan jika kamu bisa menggabungkan dua hal ini, kesabaran ekstrem dalam penggabungan, dan disiplin keras untuk menghindari jebakan yield, maka kamu sudah selangkah lebih maju dari hampir semua orang di pasar. Bukan karena kamu lebih pintar, tapi karena kamu lebih sulit digoda, dan dalam dunia yang dibangun untuk menggoda, keserakahanmu itu adalah kekuatan yang sangat langka. Aku ingin menutup percakapan ini dengan sesuatu yang paling sering membuat orang tidak nyaman. Bukan angka, bukan grafik, tapi keberanian untuk berbeda, dan kesediaan untuk bertanggung jawab penuh atas keputusan sendiri. Jika ada satu pelajaran yang dipelajari dengan cara paling mahal sepanjang hidupku, itu adalah ini. Diversifikasi berlebihan seringkali bukan strategi. Ia adalah pengakuan bahwa kamu tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Aku melihat banyak investor memegang 30, 40, bahkan 100 saham. Mereka menyebutnya aman. Mereka menyebutnya bijak. Aku menyebutnya kebingungan yang disamarkan. Coba jawab dengan jujur. Apakah kamu benar-benar memahami 100 bisnis? Apakah kamu tahu bagaimana masing-masing menghasilkan uang? Siapa pelanggannya? Apa ancaman terbesarnya? Dan apa yang bisa menghancurkannya? Atau kamu hanya berharap hukum probabilitas menyelamatkanmu? Aku tidak pernah percaya pada harapan sebagai strategi. Konsentrasi bukan berarti ceroboh. Konsentrasi berarti kamu telah bekerja cukup keras, berpikir cukup dalam, dan memahami sesuatu cukup lama, sampai kamu berani berkata, inilah yang terbaik, dan aku bertanggung jawab penuh. Sebagian besar orang tidak gagal karena mereka memilih sedikit. Mereka gagal karena mereka memilih tanpa keyakinan. Memiliki 10-15 bisnis luar biasa yang kamu pahami, yang kamu percayai, yang arus kasnya bisa kamu jelaskan tanpa catatan. Itu jauh lebih aman daripada memiliki 50 yang tidak kamu kenal. Aku selalu mengatakan ini dengan nada yang mungkin terdengar kejam. Risiko terbesar bukanlah volatilitas. Risiko terbesar adalah ketidaktahuan. Harga bisa naik turun. Itu bukan risiko, itu biaya masuk. Risiko adalah ketika kamu tidak tahu apa yang sedang kamu miliki dan mengapa kamu memilikinya. Ketika kamu benar-benar memahami bisnis, fluktuasi harga justru menjadi teman. Ia memberimu kesempatan, bukan ketakutan. Tapi itu hanya terjadi jika kamu berani berkonsentrasi, dan keberanian itu sangat langka. Jadi aku ingin bertanya padamu, apakah portofoliomu dibuat untuk menenangkan emosimu, atau untuk memaksimalkan hasil jangka panjang? Karena dua hal itu sering bertolak belakang. Sekarang aku ingin meninggalkanmu dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar investasi. Sesuatu yang melampaui angka dan pasar. Aku telah hidup hampir 1 abad. Aku melihat teknologi berubah. Aku melihat kekaisaran runtuh. Aku melihat orang datang dan pergi. Dan aku bisa mengatakan ini dengan penuh keyakinan. Uang adalah alat, bukan tujuan. Kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa cepat kamu menjadi kaya, tapi tentang seberapa lama kekayaan itu bertahan, dan apa yang ia lakukan padamu sebagai manusia. Aku tidak tertarik pada kekayaan yang membuatmu gelisah. Aku tertarik pada kekayaan yang memberimu kebebasan berpikir. Kebebasan untuk berkata tidak. Kebebasan untuk tidak ikut-ikutan. Kebebasan untuk menunggu. Dan itu hanya datang dari satu sumber.
bisnis berkualitas, karakter yang teruji, kesabaran ekstrem. Aku ingin kamu menyadari sesuatu. Tidak ada satupun strategi yang bekerja jika karaktermu bertentangan dengannya. Penggabungan membutuhkan kesabaran. Dividen membutuhkan disiplin. Konsentrasi membutuhkan keberanian. Jika kamu terus-menerus mencari sensasi, maka strategi paling cerdas sekalipun akan gagal di tanganmu. Jadi sebelum kamu bertanya, saham apa yang harus aku beli? Tanyakan dulu ini, orang seperti apa aku ingin menjadi? Karena pasar pada akhirnya akan mengekspos karaktermu, bukan kecerdasanmu. Aku tidak pernah mengejar kekayaan untuk terlihat hebat. Aku mengejarnya agar aku bisa hidup dengan tenang dan berpikir dengan jernih, tanpa tekanan untuk membuat keputusan bodoh demi uang cepat. Dan sekarang, aku ingin menyerahkan pertanyaan terakhir ini padamu, bukan untuk dijawab hari ini, bukan untuk dijawab dengan emosi. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sibuk bereaksi sepanjang hidupnya, atau orang yang dengan tenang membiarkan waktu bekerja untuknya? Karena waktu adalah satu-satunya partner yang tidak bisa kamu suap. Ia hanya bekerja untuk mereka yang sabar, disiplin, dan cukup rendah hati untuk menghindari kesalahan besar. Jika kamu bisa melakukan itu, kamu tidak hanya membangun portofolio, kamu sedang membangun warisan. Dan percayalah padaku, tidak ada kemenangan yang lebih memuaskan daripada itu. Aku ingin meninggalkanmu dengan sesuatu yang lebih penting daripada strategi, lebih penting daripada saham, lebih penting daripada angka. Jika aku boleh jujur sepenuhnya, uang bukanlah pelajaran terpenting yang kupelajari. Selama hidup hampir 1 abad ini, pelajaran terpenting adalah tentang cara berpikir, tentang karakter, tentang kesabaran, tentang keberanian untuk tidak melakukan apa-apa. Ketika semua orang di sekitarmu panik dan berteriak, sebagian besar orang tidak gagal karena mereka kurang kesempatan. Mereka gagal karena mereka tidak mampu menunggu. Mereka ingin hasil besar tanpa proses panjang. Mereka ingin panen tanpa menanam. Mereka ingin terlihat pintar hari ini, meski harus mengorbankan masa depan. Dan pasar sangat senang melayani orang-orang seperti itu. Pasar tidak menghancurkanmu dengan kekerasan. Ia menghancurkanmu dengan rayuan, dengan janji manis, dengan cerita tentang kesempatan langka dan momentum emas. Aku telah melihat orang-orang paling cerdas runtuh karena satu kelemahan sederhana. Mereka tidak bisa berkata, tidak pada godaan, tidak pada ego, tidak pada keinginan untuk ikut-ikutan. Mereka tidak kehilangan uang karena mereka bodoh. Mereka kehilangan uang karena mereka tidak disiplin. Dan disiplin adalah kebajikan yang membosankan. Itulah sebabnya hanya sedikit orang yang memilikinya. Aku ingin kamu memahami satu kebenaran yang tidak nyaman. Investasi bukanlah ujian kecerdasan. Ia adalah ujian karakter. Ia menguji apakah kamu bisa tetap tenang saat orang lain panik. Ia menguji apakah kamu bisa menahan diri saat orang lain serakah. Ia menguji apakah kamu cukup rendah hati untuk mengakui bahwa kamu tidak tahu dan tidak perlu selalu bertindak. Setiap keputusan buruk yang pernah kulihat selalu memiliki pola yang sama. Terlalu cepat, terlalu yakin, terlalu emosional, dan setiap keputusan besar yang benar hampir selalu terasa membosankan saat dibuat. Itulah ironi terbesar dalam membangun kekayaan. Hal-hal yang terlihat membosankan hari ini adalah hal-hal yang akan membuatmu bebas esok hari. Arus kas yang stabil, bisnis yang jujur, manajemen yang disiplin, dividen yang tumbuh perlahan tapi pasti, penggabungan yang bekerja dalam diam. Semua itu tidak membuatmu terlihat hebat di media sosial, tidak membuatmu jadi pusat perhatian, tapi ia memberimu sesuatu yang jauh lebih langka, ketentraman. Aku tidak mengejar kekayaan untuk membeli barang mewah. Aku mengejarnya agar aku bisa mengatakan tidak pada hal-hal bodoh, agar aku tidak perlu berkompromi dengan nilai-nilaiku, agar aku bisa berpikir jernih tanpa tekanan. Dan di sanalah kebebasan sejati berada. Aku ingin kamu berhenti mengejar sensasi, berhenti mencari jalan pintas, berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Permainan ini tidak dimenangkan oleh mereka yang bergerak paling cepat, ia dimenangkan oleh mereka yang bertahan paling lama, tanpa melakukan kesalahan besar,
Hindari kebodohan besar, dan kebijaksanaan akan datang dengan sendirinya. Jangan habiskan hidupmu mengejar peluang. Habiskan hidupmu membangun fondasi, karena fondasi tidak terlihat megah. Sampai badai datang, dan badai selalu datang. Jika kamu bisa bersabar ketika orang lain gelisah, jika kamu bisa disiplin ketika orang lain serakah, jika kamu bisa tenang ketika orang lain panik, maka kamu tidak hanya akan membangun kekayaan, kamu akan membangun ketangguhan. Dan ketangguhan itulah yang membuat kekayaan bertahan lintas generasi. Aku ingin kamu mengingat satu hal ini. Lama setelah video ini selesai, uang datang dan pergi. Pasar naik dan turun. Tren berubah, tapi karakter selalu berbunga dengan bunga majemuk. Bangunlah portofoliomu seperti kamu membangun hidupmu. Dengan kesabaran, dengan integritas, dengan kerendahan hati, dan jika suatu hari kamu merasa tertinggal, ingat ini. Lebih baik berjalan pelan ke arah yang benar, daripada berlari kencang ke arah yang salah. Jika kamu bisa memegang prinsip itu, kamu tidak akan hanya menjadi investor yang baik, kamu akan menjadi manusia yang lebih kuat. Dan pada akhirnya, itulah kekayaan paling berharga yang bisa dimiliki siapapun.